Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jugita Fikasmoro dengan NBI 14623000076. Dengan saya Menegwi Diansyah Putra dengan NB 1462300100100. Eh, Kali ini kita akan mempresentasikan implementasi pipeline Natural Language Processing atau NLP dan ekstraksi informasi klinis. Oke, lanjut Mas Vicky. Nah, untuk latar belakang sendiri, trombofilia merupakan kondisi predisposisi yang ditemukan pada hampir 50% pasien dengan venous thromboembolism atau VTE. Penilaian risiko klinis membutuhkan integrasi ketat antara hasil laboratorium dan riwayat medis masa lalu pasien. Lalu untuk tantangan utamanya sendiri, data riwayat medis tersimpan dalam bentuk teks naratif tidak terstruktur pada Electronic Health Records atau EHR. Peninjauan manual oleh dokter memakan waktu lama dan rentan terhadap informasi penting yang terlewat. Selanjutnya, untuk rumusan masalah sendiri, yang pertama bagaimana membangun alur kerja pipeline. NLP otomatis untuk membersihkan data teks medis dari noise. Lalu juga bagaimana menentukan pola kata kunci atau regular expression yang tepat untuk mengekstraksi informasi klinis terstruktur. Lalu ada bagaimana membandingkan performa metode ekstraksi fitur tradisional dan modern seperti BO, DF, IDF, Word, to Fact dalam memahami semantik teks medis. Untuk metodologi dan alur kerja NLP kelompok kami, pertama-tama ada 5. Yang pertama adalah data acquisition atau ekstraksi dokumen PDF, rekam medis, dan artikel ilmiah dari Saindirect menjadi raw text. Yang kedua, teks pre-processing menggunakan NLTK untuk membersihkan kata-kata sampah. Lalu yang ketiga, information extraction, penerapan regular expression untuk melakukan ekstraksi dan klasifikasi riwayat penyakit pasien secara otomatis. Lalu yang keempat, ada fitur extraction, mengubah kata bersih menjadi representasi angka, menggunakan BO, TF-IDF, dan Word2Vec untuk kesiapan machine learning. Lalu yang terakhir ada evaluation untuk mengukur tingkat reduksi data, akurasi deteksi, serta dampak efisiensinya terhadap waktu kerja klinis dokter. Proses pre-processing teks NLTK yaitu ada 2. Rekognisasi memecah string teks sepanjang rekam medis menjadi potongan kata tunggal token. Lalu yang kedua ada stop word removal, menghapus kata umum yang sering muncul namun tidak memiliki esensi medis seperti n, the, on, to, and, atau attempts. Untuk yang selanjutnya ada stemming. Proses normalisasi kata dengan pemotongan imbuhan menghasilkan bentuk kata dasar yang lebih sederhana namun tidak selalu linguistik akurat. Lalu ada lemmatization, mengubah kata ke bentuk dasar kamusnya secara akurat. Berdasarkan konteks kebahasaan, menjadikannya jauh lebih efektif untuk istilah-istilah medis. Baik, untuk selanjutnya ada statistik reduksi data ya. Untuk analisis kuantitatif kebisingan teks atau noise, total kata awal 279.052. Lalu yang kedua setelah processing menjadi 128.925. Lalu jumlah kata uniknya itu 17.349. Interpretasi lebih dari setengah 54% data awal rekam medis merupakan teks sampah atau noise.
Penghapusan noise secara masif ini terbukti secara signifikan mempercepat proses komputasi sistem tanpa menghilangkan substansi informasi klinis yang dicari. Untuk hasilnya seperti ini ya. Lalu interpretasi kedua, pola ekstraksi regex klinis. Untuk sistem menggunakan regex deterministik untuk menyaring teks EHR tidak terstruktur ke dalam empat kategori parameter klinis krusial, yaitu yang pertama trombosis, mencari kecocokan pola kata kunci seperti DVT, VTA, infection, atau ischemia. Yang kedua, bleeding atau pendarahan, mencari kecocokan pola kata kunci seperti hemorrhage, episteksis, atau hematoma, misalnya penemuan kasus fresh rectal bleeding. Lalu yang ketiga, antikoagulan, antikoagulan, mengidentifikasi riwayat pengobatan seperti heparin, warfarin, atau frasa acid treatment. Lalu yang keempat, antiplatelet, mengidentifikasi konsumsi obat pengencer darah seperti aspirin atau clopidogrel. Untuk hasil kolabnya seperti ini ya. Sesuai ini ya tadi. Dapat trombosis, antikolagen, bleeding, sama antiplatelet. Lalu untuk interpretasi yang ketiga, perbandingan metode ekstraksi fitur. Untuk BOF atau back of word, outputnya berupa matriks jarang atau sparse metrik berisi angka frekuensi mentah. Seperti ini ya. Lalu untuk TF-IDF, outputnya berupa nilai desimal bobot yang menyaring kata penting. Untuk hasilnya seperti ini. Untuk angka akurasi, ya, analisis klinikal, dan lain-lain. Lalu untuk word to fact, outputnya berupa array vektor pada padat misal dimensi 100 atau 300 yang menyimpan kedekatan makna semantik antar kata. Seperti ini. Nanti untuk yang selanjutnya, interpretasi keempatnya, performa dan evaluasi klinis, untuk akurasi dan sensitivitas deteksi. Untuk yang pertama, sensitivitas deteksi kasus trombofilia atau trombosis itu di angka 99,8%. Lalu untuk yang kedua, sensitivitas deteksi gejala pendarahan atau bleeding itu di angka 99,7%. Lalu efisiensi waktu peninjauan dokter, penggunaan pipeline otomatis menghemat waktu baca dokumen dokter dan menurunkan total durasi tugas peninjauan rekam medis sebesar 33,3%. Sepertiga waktu kerja dokter berhasil diefisiensikan. Lalu yang terakhir, durasi fiksasi tatapan atau fixation duration, dokter saat mencari riwayat kritis berkurang sebesar 35,2%. Untuk refleksi akhir dari kelompok kami, meskipun sistem memiliki sensitivitas tinggi 99% sampai dengan 99%, evaluasi klinis mengidentifikasi beberapa poin refleksi kritis. Yang pertama, automation bias atau bias otomatisasi. Ada risiko psikologis di mana dokter terlalu percaya pada AI dalam pengujian. Temuan medis penting yang sengaja tidak ditandai oleh sistem terlewat oleh dokter lebih sering 61% dibandingkan dengan 50%. Untuk solusinya, dokter harus tetap dilatih kritis. Yang kedua, transparansi desain atau desain AI yang berfokus pada transparansi, yaitu menyoroti kalimat asli rekam medis, alih-alih merangkum secara buta, menjadi faktor kunci utama yang membangun kepercayaan atau trust pada staf medis. Lalu yang ketiga, integrasi alur kerja. Untuk pengguna di rumah sakit lebih menyukai jika sistem NLP ini terintegrasi langsung di dalam EHR utama, bukan sebagai window atau aplikasi terpisah. Baik, untuk kesimpulannya, yang pertama, pipeline NLP otomatis berhasil dibangun dengan memangkas 54% data noise tanpa merusak informasi medis esensial. Lalu untuk regex terbukti sangat efektif dan deterministik
dalam melakukan ekstraksi otomatis riwayat penyakit klinis dengan tingkat sensitivitas mencapai sampai 99%. Lalu yang ketiga model word embedding atau word to fact memberikan quality representasi fitur terbaik karena tidak sekedar menghitung frekuensi kata seperti BOW, back of word, dan TF-ID, IDF, namun menangkap hubungan semantik antar istilah medis. Yang terakhir, implementasi masa depan harus diarahkan pada penggabungan regex dengan Name Entity Recognition atau NIR berbasis machine learning agar sistem lebih adaptif terhadap variasi berbahasa dokter yang dinamis. Baik, sekian terima kasih untuk penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.